Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Saya akan cerita aja ya, storytelling tentang bisnis prosumer kami ya. Bisnis yang sudah banyak dibahas di buku-buku sejak tahun 1980-an ya, baik Alvin Toffler, Richard Porter, dan lain-lain. Jadi kondisi tahun 2026 ini memang kurang baik, harga-harga umumnya meningkat, dan penghasilan kebanyakan orang tetap atau turun ya. Sehingga solusinya ya mau tidak mau harus mencari tambahan backup income atau yang terutama yang modalnya kecil, tanpa keahlian, kerja di rumah, dan dari buku-buku tadi ya itu bisnis prosumer yang tepat yang akan menghasilkan residual income. Dulu saya nggak percaya, saya selama 10 lebih ya berapa tahun tidak percaya ini. Tapi kemudian jadi percaya dan akhirnya sekarang bisa mencapainya. Jadi prosumer itu adalah seperti ini ya, konsep bisnis di mana ada sekelompok orang itu sepakat untuk memindahkan belanjanya dari toko-toko lain ke toko produsen yang jadi mitra. Nah, dan 60% omset itu dikembalikan ke konsumen dalam bentuk bonus yang kita menghasilkan residual income, yaitu penghasilan yang sifatnya terus menerus. Dan kita kurang lebih dapat 10%-an lah, kurang lebih ya. Jadi ini perdagangan level 5 ya, perdagangan dari konsumen langsung ke produsen tanpa melewati distributor, retail, agen dan lain-lain ya, tanpa iklan dan seterusnya. Sehingga uang yang 60% uang yang tadinya digunakan untuk agen, retail, distributor, kemudian iklan dan lain-lain menjadi kekuatan kita, jadi penghasilan kita. Jadi kita yang tadinya konsumen itu hanya dapat produk saja selama ya seumur hidup, sekarang kita gunakan kekuatan kita sebagai konsumen menjadi penghasilan. Jadi ibaratnya kita itu seperti sudah punya toko-toko seperti ini ya, Alfamart, Indomart, Basmala dan lain-lain, tapi dengan gratis ya. Gratis itu artinya kita tidak perlu membangun tokonya, tidak perlu mengisi tokonya karena semuanya dilakukan oleh mitra. Kita hanya mengumpulkan konsumennya saja dan kita akan mendapat kurang lebih 10% lah dari apa yang dibeli oleh konsumen kita. Ya tentunya besar ya. Kalau sudah ribuan konsumennya kan ya lumayan itu. Nah, struktur kerjasamanya ada pihak supply, ada pihak support, ada pihak sponsor ya. Supply itu yang menyediakan produknya ya, membuat produknya, mendirikan toko, mengisi toko, mengelola toko, membayar bonus gitu ya. Terus support itu adalah yang membuat sistemnya, memberi pelatihan-pelatihan, dan sponsor adalah orang yang mengajak kita. Nah, ya tadi ibaratnya kita ini punya toko tapi nggak perlu membuat tokonya, nggak perlu menyediakan pegawai dan lain-lain, tapi kalau setiap orang konsumen yang membeli ke kita, ke toko kita ya kita mendapatkan bagian ya. Misalnya kita sepakat gitu ya, kita sendiri belanja rutin 500.000 per bulan ya. Kalau saya sih ya bisa 7-8 kalinya itu ya belanjanya karena semua kebutuhan saya sudah dicukupi oleh toko ini. Kemudian kita mengajak 9 orang lah dan masing-masing 9 orang itu mengajak 9 orang juga. Nggak tahu itu berapa lama gitu ya. Nah, udah dapat satu. Nanti masing-masing itu mengajak 9 orang juga misalnya ini contoh aja. Ya 729. Jadi kita hanya mengajak orang tapi grup kita sudah bisa berkembang jadi 800 lebih gitu ya. Nah, sehingga secara statistik dalam waktu 3 sampai 4 bulan itu kita punya penghasilan sampai 5 juta sebulan, 6 sampai 12 bulan itu sekitar 20-25 juta sebulan. Dan saya tahun 2004 dulu mencapai ini dalam waktu 8 bulan ya, karena saya serius sekali itu. 1-2 tahun tuh 50 sampai 75, 2 sampai 5 tahun tuh 100 sampai 150 juta sebulan ya. Dan ini disclaimer, ini bukan kepastian ya, karena ini semua adalah bisnis, tergantung kita mau melakukan apa. Nah, pihak supply-nya itu adalah MB Corporation loh Pak Ibu. Ini perusahaan yang sudah lama sekali ya. Didirikan tahun 59 oleh Steve DeVos dan Jeff Van Andel. Jadi bayangkan Bapak Ibu, ini bisnis dengan model
5 ya, level 5. Tapi keluar pada waktu dunia waktu itu masih di perdagangan level 2, toko-toko tradisional itu. Jadi banyak sekali kesalahpahaman tentang MB ini. Ya, masuk ke Indonesia tahun 92 juga masih perdagangannya masih biasa. Nah, tapi berkembang terus, ada di 110 negara dan teritori, tidak punya hutang, omsetnya terbesar, variasi produknya banyak, mayoritas consumer good, dan ini yang istimewa. Ciri khasnya yaitu banyak kesalahpahaman tentang ini. Saya aja lebih dari 10 tahun salah paham tentang MB. Nah, ada 4 karakteristik produk MB: berkualitas tinggi, konsentrat, ekonomis dan awet, ramah lingkungan, kemudian ada jaminan kepuasan atau uang kembali. Saya beruntung kok ya, anak saya itu ngajaknya ke MB gitu ya. Saya tidak pernah menjalankan bisnis-bisnis seperti ini ya. Waktu itu saya kan dokter. Nah, ternyata diajak ke MB yang berdasarkan buku business school itu 5 ya-nya itu ada, yaitu bisnisnya legal, ini usianya sudah lebih dari 10 tahun, ada produk yang berkualitas, ada bimbingannya, ada orang yang sudah terbukti berhasil gitu ya. Dan pendaftaran MB hanya Rp100.000 Bapak Ibu, yang nanti setiap tahun perlu diperpanjang Rp50.000. Nah, ini 450 jenis produk yang ada di Indonesia ya. Ada Nutrilite yaitu suplemen organik, Artistry dan Step Skin itu adalah perawatan wajah untuk usia lebih dari 40 tahun, yang satu untuk usia kurang dari 40 tahun. Ada Home Care MB ya, sabun-sabun dan lain-lain. Ada Body Care ya, untuk perawatan tubuh, Home Tech, penyaring air, penyaring makanan, penyaring udara. Nah, yang bagus dari MB adalah ada sertifikat halal untuk produk-produknya. Nah, ini salah satu kesalahpahaman yang terjadi juga khusus untuk MB adalah dianggapnya produknya mahal gitu ya. Padahal enggak Bapak Ibu. Nah, saya sudah pakai sejak tahun 93 loh. Ya. Contoh nih, obat kumur merek L itu harganya 28.000 ya. Dosisnya 15 kali 15 cc per kumur, per nilai per kumur 1.700-an. Nah, obat kumurnya MB, Glycerin Mod, kelihatannya mahal 150.000. Isinya 50 cc, sekali pakai cuma 0,1 cc Bapak Ibu ya, 2 tetes saja. Jadi nilai per kumurnya Rp300 ya, jauh lebih murah Bapak Ibu, 1.700 bandingkan 300, lebih dari 5 kalinya itu, seperlimanya itu. Deodoran merek R ya, itu nilainya ya 23.000 per bulan. Kalau roll on cuma 8.200. Begitu juga sabun itu ya, deterjen itu ya. Itu yang pertama kali kami pakai dulu dari produk MB. Nah, jadi cara menjalankannya MB itu ada, atau sistem support itu bisa dengan direct selling, ibaratnya sendirian menjual 1.000 produk, hasilnya 1.000 produk. Atau kita menggunakan sistem multi level marketing, itu kita ngajak beberapa orang masing-masing jualan produk berapa gitu, nilainya 1.000. Atau kita menggunakan networking seperti yang saya pakai itu, yaitu kita memakai produknya, kemudian kita mengajak misalnya nih 1.000 orang pakai produknya, ya kita dapat omset 1.000 juga gitu ya. Nah, MB tidak menyanukan caranya. Yang caranya adalah dengan N21 namanya ya. Yaitu 6 langkah, itu cita-cita, alasan, daftar nama, membuat janji, presentasi online, offline, ya. Kemudian belanja dari bisnis sendiri, dan menggunakan alatnya, CD, buku, dan pertemuan ya. Itu caranya. Nah, saya 4 fase Bapak Ibu ada di MB ya. Yang pertama tahun 93 itu saya bergabung sebagai pemakai produk, tapi sangat benci dengan bisnisnya, salah paham saya. Saya pikir MB bisnis sabun door to door gitu ya. Nah, barulah tahun 2003 saya paksa ikut seminar, dan akhirnya 2004 sampai 2005 saya memutuskan menjalankan MB ya, diajak anak tentunya ya, serius membangun offline. Kemudian tahun 2017 saya menemukan cara baru, full online, tanpa presentasi, tanpa bertemu prospek, tanpa keluar rumah, tanpa nelpon-nelpon, dan bisnis saya berkembang di lebih dari 40.000 MB business owner dan tersebar di 514 kota dan kabupaten. Jadi bukan hampir ya, di semua kota dan kabupaten di Indonesia ada grup saya. Nah, 2026 ini saya mulai melatih penerus saya, yaitu Bagus, dan menjalankan dengan cara hybrid, ya online, ya offline. Nah,
Ini yang istimewa dari MB adalah bisnisnya bisa diwariskan, Bapak Ibu. Jadi ini pekerjaan atau bisnis biasa yang dikerjakan selama ini, yaitu penghasilannya active income, itu semua dari bawah, Bapak Ibu. Misalnya ayahnya jadi apa kayak guru atau apa, kemudian anaknya jadi penjual apa tahu atau apa, kemudian cucunya jadi dokter gitu ya. Tapi semua memulai dari bawah. Nah, berbeda dengan MB dengan sistem N21, ayahnya meneruskan, misalnya ayahnya menjalankan misalnya sampai jadi platinum atau jadi emerald dengan penghasilan 50-70 juta, kemudian anaknya nerusin sampai jadi diamond gitu ya, penghasilan 100 juta, cucunya nerusin sampai menjadi ya apa, brand ambassador atau apa. Sudah ada di MB generasi ketiga yang meneruskan usaha kakeknya. Saya mengerjakan MB hanya agar istri dan keluarga saya aman kalau terjadi sesuatu dengan saya sewaktu-waktu gitu ya. Nah, sehingga ketika penghasilan mencapai ya udah-undi dengan dokter kandungan, ya saya berhenti mengerjakan ya. Hanya 2 tahun saya mengerjakan MB 2004-2005, dan akhirnya itu penghasilan saya terima terus sampai sekarang. Dan kalau Anda ingin lebih tahu tentang penghasilan MB yang sebenarnya, ya ini bisa Anda lihat di YouTube ya, MB Top Earner, ada 20 peraih tertinggi. Ini data 3 tahun yang lalu ya, $90.000 sampai $600.000, jadi kurang lebih 1,5 sampai 10 miliar yang tertinggi. Dan itu ada yang sudah generasi kedua atau ketiga gitu ya, itu Anda bisa lihat sendiri. Tetapi lagi-lagi jangan percaya pada saya, Bapak Ibu. Coba selidiki dulu bisnis ini di leadership seminar ya. Ini seminar 3 kali setahun ya, di 4 kota yang saya ikuti terus sejak Oktober 2003 sampai sekarang gitu ya. Sejak tiketnya masih 450.000 sampai sekarang sudah 800.000 untuk seminar 2 hari. Nah, selain ini meningkatkan leadership kita yang sangat perlu untuk ya apapun bisnis kita ataupun pekerjaan kita. Di sini kita juga sekaligus bisa melihat apakah memang MB sebagus yang saya ceritakan tadi ya, dan apakah kita bisa ya, karena disitulah saya betul-betul mengerti tentang MB. Kalau memang dianggap tidak bagus ya sudah, tidak usah dikerjakan, ngapain gitu lah. Ini adalah saya bersama anak saya yang kedua, Bagus Kusmawati, yang nanti akan meneruskan bisnis kami. Dan yang dulu mengajak saya adalah kakaknya ini, ya, Adi Kusdarwanto, ketika dia masih mahasiswa. Dan saya masih sangat berterima kasih kepada Adi Kusdarwanto yang sudah mengajak saya, memaksa saya untuk menjalankan suatu bisnis yang waktu itu saya benci. Oke Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak ada maksud untuk mengajak siapa-siapa. Saya hanya menunjukkan bahwa di zaman yang seperti sekarang masih ada peluang yang untuk sesuatu yang bisa kita kerjakan di luar eh, apa ya, pekerjaan utama kita gitu ya, yang bisa menjamin kehidupan kita selanjutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.